Shalom, selamat berjumpa di Renungan Harian Rabu 25 Juni 2025. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43 bagian A. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan melandasi kehidupan kami dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43 bagian A. Firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah Guru, tengoklah anakku. Atau dalam bahasa Toraja, "Oh Guru, tiruampa adika anakku." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu sifat yang melekat pada orang tua adalah ia rela berkorban untuk anaknya. Misalnya, ketika anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah, tentu orang tuanya akan mengupayakan berbagai cara dan daya seperti menjual tanah, menguras tabungan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya anaknya dapat bersekolah dengan baik. Selain itu, jika anaknya sakit, orang tua pasti mengupayakan kesembuhan bagi anaknya. Tidak peduli seberapa dan seberat apapun tantangannya, yang penting ialah anaknya dapat pulih kembali. Tampaknya hal yang demikian juga terjadi pada zaman Yesus. Ada seorang laki-laki atau bapak datang menjumpai Yesus dan memohon kepadanya untuk menengok anaknya yang sedang sakit. Menarik untuk memperhatikan tindakan seorang bapak ini.
segala daya dan upaya dilakukan agar anaknya dapat sehat kembali. Bukan hal yang mudah untuk menerobos kerumunan orang banyak saat itu. Ditambah lagi, semua orang punya tujuan yang sama, yakni untuk menemui Yesus. Bisa saja dia dipukuli orang ataupun dicaci maki oleh karena menerobos kerumunan. Namun tampaknya itu tidak dihiraukan karena fokusnya ialah pada Yesus yang dipercayainya mampu menyembuhkan anaknya. Itulah iman yang sesungguhnya, yakni ketika seseorang telah percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini memang penuh dengan tantangan. Suka dan duka silih berganti menghiasi perjalanan hidup ini. Bahkan terkadang kita berjalan dalam keraguan, namun di tengah keraguan dan ketidakpastian hidup, milikilah iman dan percayalah sepenuhnya bahwa Yesus pasti menolong dan menyembuhkan. Jika seorang bapak itu berkata, "Guru, tengoklah anakku," maka dengan iman kita pun hendaknya berkata, "Guru, tengoklah aku." Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya melalui firman-Mu, kami terus menghidupi firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami, yang senantiasa datang berseru kepada Tuhan, "Guru, tengoklah aku." Kiranya kami dimampukan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalani kehidupan di mana Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, Engkau sempurnakan setiap sukacita mereka. Yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, tangan Tuhan yang sama menolong mereka, memberi kesabaran dalam menjalani setiap proses pengobatan. Kiranya semuanya itu boleh menjadi alat Tuhan, menjadi sumber kesembuhan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan berduka cita. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan, yang dalam proses pendidikan diberi hikmat kebijaksanaan, mereka terus senantiasa giat dalam belajar, dan mereka dalam segala harapan dan cita-cita, Tuhan yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Yang dalam setiap proses mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan harapan-harapan dan cita-cita lainnya Tuhan, Engkau pun yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani masa tua, kiranya diberi kekuatan kesehatan yang baik, diberkati senantiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, bahkan pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, dalam mengangkat pelayanan mereka, kiranya boleh diangkat dengan penuh sukacita. Semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mengangkat segala tugas, aktivitas dan tanggung jawab kami. Kami akan menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan, terus bimbing dan sertai kami. Kiranya kami terus berjalan dalam cinta kasih Tuhan, bahkan berjalan
sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.